Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Penguji yaitu Bu Mary, dan yang kedua adalah anggota Penguji satu sekaligus dosen pembimbing saya, Dokter Pak Venus. Dan yang ketiga adalah anggota penguji kedua yaitu Bu Leli. Terima kasih atas ketersediaannya di ruang sidang kali ini. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Artificial Intelligence, Kompetensi Auditor, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit, Studi Empiris Kantor Angkutan Publik di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Baik, saya akan memasuki slide selanjutnya. Baik, bisa dilihat di layar latar belakang adalah bahwa yang di poin pertama ada audit konvensional kini mulai bertransformasi dengan berbantuan AI, dan di poin kedua adalah AI meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam audit, dan yang ketiga di poin ketiga adalah kompetensi dan independensi auditor tetap diperlukan agar hasil audit itu tetap objektif. Dan di poin keempat adalah kualitas audit itu dipengaruhi oleh teknologi, keahlian, dan etika profesional auditor. Baik, saya akan memasuki slide selanjutnya yaitu di rumusan masalah. Di rumusan saya sini adalah saya menarik kesimpulan bahwa apakah artificial intelligence (AI) berpengaruh terhadap kualitas audit di era transformasi digital saat ini. Dan di poin kedua adalah apakah kompetensi auditor saat ini sudah memadai untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi AI dalam proses audit. Dan di poin ketiga adalah apa peran independensi auditor dalam menjaga kualitas audit di tengah penggunaan teknologi otomatisasi seperti AI. Dan yang poin keempat adalah apakah artificial intelligence, kompetensi auditor, dan independensi auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Baik, di sini saya akan masuki slide selanjutnya, yaitu bahwa teo- ada teori yang saya gunakan dalam skripsi ini ya. Teori yang saya gunakan pada skripsi ini adalah teori agensi. Audit dibutuhkan karena ada kepentingan antara pemilik dan prinsipal dan manajemen agen. Auditor juga bertugas sebagai pihak ketiga independen yang memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun secara jujur, objektif, dan dapat dipercaya. Oke, saya akan memasuki slide selanjutnya, yaitu ada penelitian terdahulu. Bisa kita dilihat bahwa peneliti Kamanska yang dia dari Juna yang tahunnya adalah 2022, yang fokus penelitiannya adalah artificial intelligence. Dia menemukan bahwa AI berpengaruh positif terhadap kualitas audit melalui efisiensi dan ketepatan data. Dan kedua adalah peneliti Si Hombing yang tahunnya ada tahun 2021, dengan fokus penelitian adalah kompetensi auditor. Dia menemukan temuan utama yaitu bahwa kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dan di peneliti ketiga adalah oleh Sangada oleh Juna pada tahunnya 2022, dengan fokus penelitian adalah independensi auditor. Dia menemukan temuan utama yaitu bahwa independensi auditor berperan penting dalam menjaga objektivitas dan integritas audit. Saya akan memasuki slide selanjutnya, yaitu adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Bisa dilihat bisa dilihat di layar adalah bahwa artificial intelligence H1 berpengaruh terhadap kualitas audit, H2 kompetensi auditor terhadap kualitas audit, dan H3 adalah independensi auditor terhadap kualitas audit, dan H4 ada semua variabel independen saya terhadap dependen saya yaitu kualitas audit. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwa adalah hipotesis H1, artificial intelligence berpengaruh terhadap kualitas audit. H2 adalah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. H3 adalah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Serta di H4 adalah artificial intelligence, kompetensi auditor, dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Baik, saya akan memasuki slide selanjutnya, yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan pada skripsi saya. Yang bisa kita lihat adalah jenis penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif. Untuk sumber datanya adalah primer, dengan teknik pengumpulan datanya adalah purposive sampling. Untuk pengolahan data, saya menggunakan regresi hanya berganda dengan analisis Smart PLS versi 4.0.
Dan untuk variabel dependen saya adalah kualitas audit. Untuk variabel dependen saya ada artificial intelligence, kompetensi auditor, dan independensi auditor. Dan untuk populasi, saya mengambil di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat sebanyak 11 kantor. Dan untuk sampelnya adalah saya memakai 181 sampel auditor yang memenuhi kriteria. Dan untuk rancangan analisis, saya menggunakan uji validitas. Ya, untuk rancangan analisis, saya em, memasukkan uji validitas, uji reliabilitas, uji regresinya berganda, uji T atau uji parsial, dan uji F, uji simultan. Oke, bisa dilihat pada hasil uji validitas dan reliabilitas yang bisa saya tampilkan di layar adalah bahwa setiap butir pertanyaan oleh artificial intelligence, kompetensi auditor, dan independensi auditor dan serta kualitas audit adalah memenuhi syarat untuk auto loading 0,70 bahwa setiap pertanyaannya adalah valid dan ada setiap pertanyaan adalah valid. Serta untuk status uji reliabilitas saya adalah bahwa artificial intelligence, kompetensi auditor, independensi auditor, dan kualitas audit adalah Cronbased alpha-nya adalah di atas 0,7 bisa dilihat rata-rata dan 0,8 sampai 0,9 dan bisa ditunjukkan bahwa eh, hasil dari uji saya ini adalah reliable dan berdiri kokoh dalam untuk dan siap untuk melakukan uji lebih lanjut. Dan ini adalah slide berikutnya dari skripsi saya adalah hasil uji regresinya berganda saya bahwa artificial intelligence setiap kenaikan 1% akan meningkatkan kualitas audit yang sebesar 0,286 positif jika variabel lain tetap. Dan kompetensi auditor 0,276 bisa dilihat bahwa setiap 1% meningkatkan kualitas auditnya. Dan juga untuk independensi auditor adalah 0,163 bahwa setiap independensinya naik 1% untuk meningkatkan kualitas audit. Saya akan memasuki slide selanjutnya, yaitu yaitu pada hasil uji T atau uji parsial saya. Bisa dilihat bahwa adalah AI T hitung 3,851 lebih dari T table 1,053, P value-nya adalah 0,00 kurang dari 0,55 yang bisa diartikan bahwa adalah AI itu sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan bisa dilihat juga pada kompetensi auditor atau X2 saya T hitung sama dengan 3,304 ada lebih dari T table 1,653. P value-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05. Artinya, kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan X3 saya adalah independensi auditor. T hitung adalah sama dengan 3,078 lebih dari T table 1,653. P value-nya adalah 0,00 kurang dari 0,5 yang artinya adalah independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Oke, saya akan masuk ke slide berikutnya, yaitu pada hasil uji F atau uji simultan adalah bisa dilihat di layar bahwa F hitung sama dengan 36,214 lebih dari F table 2,66. P value-nya adalah 0,00 kurang dari 0,5 yang artinya adalah AI, kompetensi auditor, dan independensi auditor secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Ini ada slide berikutnya yaitu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah artificial intelligence (AI), kompetensi auditor, independensi auditor terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses audit, baik secara parsial maupun simultan. Dan di poin kedua ada AI membantu proses audit menjadi lebih efisien dan akurat. Dan yang poin ketiga ada kompetensi auditor sangat penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Dan pada poin keempat adalah ada independensi auditor yang menjaga objektivitas dan kepercayaan terhadap hasil audit. Dan ini adalah saran saya adalah untuk bagi auditor yaitu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan teknologi dan etika audit. Dan untuk bagi KP adalah dukungan penerapan AI dan lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan independensi auditor. Dan untuk bagi poin selanjutnya adalah disarankan untuk menambah variabel lain seperti integritas, tekanan waktu, atau budaya organisasi untuk memperluas cakup penelitiannya. Oke, ini adalah sekian. Terima kasih atas waktunya. Demikian ada hasil skripsi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas waktunya.